Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Helpa Rahmi selaku mata kuliah etika dan perilaku organisasi publik, dan kami banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami pada hari ini yang berjudul Kepemimpinan dan Kekuasaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arianto selaku moderator dari kelompok 5, dan rekan saya yang bernama yang pertama Rika Asvita, yang kedua Utia Khairan Kasiran, yang ketiga Safarudin, yang keempat Yandi Azwardi, dan yang kelima Syahri Ramadan. Langsung saja, pembahasan pertama akan dijelaskan saya sendiri. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang mempunyai imbuhan atau pean yang menunjukkan sifat dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin berarti mengarahkan atau mengatur, membina, menunjukkan terhadap orang yang dipimpinnya agar terbina dan bersedia mengikutinya dengan rasa tanggung jawab. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai visi atau tujuan yang telah disepakati dengan agar terlaksana dengan baik. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Rika. Selanjutnya ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori Greatman. Teori ini merupakan seorang pemimpin besar dilahirkan dengan karakteristik tertentu. Contohnya, seorang pemimpin memiliki karisma, kecerdasan, dan keterampilan sosial yang membuatnya menjadi pemimpin yang alami. Kedua adalah teori sifat. Teori ini adalah bagaimana kepribadian dan perilaku dalam menjadi seorang pemimpin. Contohnya, seorang pemimpin dengan karakter atau perilaku yang mampu memimpin, memperlakukan bawahan sebaik mungkin sehingga dia disegani dan dihormati oleh semua bawahannya. Teori kontingensi. Kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Contohnya adalah seorang pemimpin yang memberitahukan masalah kepada bawahannya, lalu mencari jalan keluar dan mengambil keputusan oleh semua pihak. Yang keempat ada teori situasional. Teori ini merupakan pemimpin yang memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Gaya pemimpin yang berbeda mungkin lebih tepat untuk jenis pengambilan keputusan. Contoh, seorang pemimpin berada dalam kelompok yang anggotanya lebih berpengalaman dan melimpahkan wewenang itu kepada bawahannya. 5. Teori perilaku. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin itu dibuat, bukan dilahirkan. Contohnya, seorang pemimpin itu berwibawa, berani mengambil resiko, jujur, adil, dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang keenam, ada teori partisipatif. Teori ini merupakan kepemimpinan yang lebih ideal. Dia adalah pemimpin yang mengambil masukan dari orang lain. 7. Teori manajemen. Teori ini berdasarkan sistem imbalan dan hukum. Contoh, ketika ia berhasil, ia dihargai, dan ketika ia gagal, ia dikasih sanksi. Yang kedelapan ada teori hubungan. Teori ini terbentuk antara pemimpin dan pengikutnya. Contoh bisa seperti ketertiban seorang pemimpin di sebuah instansi dan bawahan mengikutinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transparansi. Yaitu kepemimpinan transparansi adalah suatu gaya kepemimpinan yang transparan atau terbuka dalam segala bentuk kegiatan, yaitu adanya timbal balik antara seorang pemimpin pemerintah dengan anggotanya, masyarakat, sehingga menciptakan pengelolaan yang baik.
biasanya dilakukan dalam pemerintahan yang transparan untuk menuju good governance. Dalam artian, suatu pemerintah dikatakan baik kalau seluruh sistem yang dijadikan tolak ukur kepemimpinannya dilakukan secara transparan atau terbuka dalam setiap kebijakannya. Bukan hanya itu saja, bahkan masalah transparansi telah menjadi isu hangat dibicarakan, bukan saja dari kalangan birokrat, tetapi dari kalangan politis, akademis, sampai rakyat biasa pun membicarakan tentang transparansi. Kepemimpinan transparansi bisa dijamin keberhasilannya kalau terdapat pengembangan sistem manajemen dan manajemen dikembangkan demi mencapai sasaran kepemimpinan. Oleh sebab itu, dalam pengembangan manajemen untuk mencapai sasaran kepemimpinan transparansi dapat sempurna hasil capainya kalau program yang ada disusun secara transparan pula dan didukung oleh seluruh stakeholder. Kepemimpinan yang didukung oleh manajemen yang baik itu pada akhirnya bermuara pada pencapaian semaksimal mungkin program organisasi. Ini berarti bahwa dalam wawasan yang sangat luas, tujuan pendirian organisasi bisa dicapai kalau program itu dilaksanakan, dan program bisa dicapai kalau pemimpin dan stafnya mengembangkan sistem manajemen yang mendukung kelancaran kerja dan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang transparan. Identik dengan itu, Isra Noor mengemukakan figur seorang pemimpin atau nasional harus terseleksi ketat, tidak berasal dari figur-figur karbitan media yang mengabaikan pertimbangan kompetensi, kapasitas, kredibilitas, dan integritas sesuai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi. Rekonstruksi adalah pengambilan suatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi kepemimpinan transparan. Di atas telah dijelaskan bahwa transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sebuah stakeholder yang ada dilaksanakan secara terbuka dengan mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah terimplementasi dengan baik. Oleh sebab itu, ide apapun dituangkan dalam grand design, dalam kebijakan seorang pemimpin, dalam sistem pemerintah daerah, tidak bermanfaat sedikitpun bila prinsip dan nilai transparansi tidak diimplementasi dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip transparansi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip komunikatif, saling berhubungan, saling memahami, 4 saling merasa antara pemimpin dan aparatnya, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kewenangan yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Namun,
Kekuasaan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan kekuasaan, pemimpin memperoleh alat ukur mempengaruhi perilaku pengikutnya. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh, yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau perilaku orang lain. Dua 1/2 Sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan berdasarkan kedudukan memiliki pengaruh potensial yang berasal dari kewenangan yang sah karena kedudukannya dalam organisasi yang terdiri dari: pertama, kewenangan formal; kedua, kekuasaan pribadi. Kewenangan formal itu kewenangan yang mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukan dalam organisasi. Yang kedua, kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hierarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Menurut Prague dan Levert, sumber kekuasaan terbagi menjadi 7. Pertama, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini berasal dari ketakutan pihak lain akan hukuman yang diberikan pimpinan kepada mereka yang tidak patuh terhadap apa yang dikehendakinya. Kedua, kekuasaan legitimasi, yaitu kekuasaan yang lahir dari kedudukan formal seseorang dalam organisasi. Yang ketiga, kekuasaan keahlian, muncul karena seseorang memiliki keahlian atau kemampuan khusus. Keempat, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan yang berasal dari kemampuan seseorang pemimpin untuk memberikan penghargaan yang merupakan sesuatu yang berarti dan dibutuhkan kepada mereka yang membutuhkan. Kelima, kekuasaan preferensi, yaitu diperoleh dari keinginan orang lain untuk menyenangkan seseorang agen yang kepadanya mereka memiliki perasaan kasih, penghormatan, dan kesetiaan yang kuat. Yang keenam, kekuasaan informasi, yaitu memiliki akses atas informasi yang relevan dan penting. Kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasaan orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Ketujuh, kekuasaan hubungan, yaitu kekuasaan yang diperoleh seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan atau relasi.